Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadesya Sari Dewi dari kelas TIPA 306. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan peran uang dalam suatu perekonomian. Nah, peran uang untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter di zaman terdahulu itu sangat merepotkan, dan untuk memenuhi suatu keinginan kita harus melakukan barter. Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter menurut Karl Popper ini, perekonomian di dunia itu masih sangat primitif. Kenapa? Karena kita harus menukar barang dengan barang untuk memenuhi suatu kebutuhan, sedangkan barang tersebut dibuat oleh orang lain dan kita harus melakukan barter terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang tersebut. Apakah orang tersebut mau atau tidak untuk menukar barang tersebut? Baik, dengan demikian dalam perdagangan barter harus terdapat dua keinginan yang saling bersesuaian, di mana dalam keadaan ini dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan double coincidence of wants atau kesesuaian ganda dari keinginan. Nah, selanjutnya yaitu dalam perekonomian dalam suatu negara pasti mempunyai suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan dan mengedarkan uang yang disebut dengan otoritas moneter atau bank sentral. Nah, di Indonesia sendiri bank sentralnya adalah Bank Indonesia yang menjalankan tugas seperti diketahui bahwa bank sentral melakukan tugasnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau yang dinamakan dengan kebijakan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai uang. Baik, dari grafik di atas kita dapat asumsikan atau kita dapat analisa bahwa uang atau jumlah uang yang beredar di Indonesia baik M1 maupun M2 itu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Nah, meskipun peningkatan pada M1 tidak sebesar pada peningkatan M2 tiap tahunnya. Dalam penelitian ini, jumlah uang beredar yang digunakan adalah uang beredar dalam arti luas atau M2. Nah, pada tahun 2010 jumlah uang yang beredar sekian seperti yang terlihat di grafik, lalu pada 2012 meningkat lagi hingga meningkat lagi pada 2014. Nah, peningkatan jumlah uang beredar yang selalu meningkat tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi bank sentral agar seiring waktu berjalan mencapai secara efektif, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan uang. Nah, baik, ini ada grafik lagi laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, pada tahun 2010 pertumbuhan perekonomian sebesar 6,2% atau PDB berada pada yang terlihat yaitu 2.314.4.059 miliar. Pada tahun 2011 pertumbuhan tercatat sebesar 6,5%, sedangkan pada tahun 2012 hingga 2014 dalam laju pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan hingga berada pada 5%. Nah, meskipun demikian secara jumlah tetap mengalami peningkatan berturut-turut hingga pada tahun 2014. Baik, jadi dapat disimpulkan dari semua yang sudah kita analisa tadi bahwa uang dari masa ke masa yaitu adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kelangsungan hidup manusia. Terus uang juga digunakan sebagai alat untuk menghilangkan sistem barter yang ada di dunia yang kadang tidak seimbang antara kedua belah pihak dan tidak merepotkan juga. Nah, Bank Indonesia adalah bank sentral milik Republik Indonesia yang bertugas untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua.